sebenarnya cuma perkara waktu. Iya. Yang kita kejar apa sih? Kita bermain dengan waktu. Iya benar. Sekarang gue hebat, besok belum tentu. Orang nggak akan selamanya senang. Ada di satu titik nanti dia akan sedih. Gitu juga sebaliknya, orang nggak akan selamanya sedih. Mau sepatah hati atau sepahit-pahitnya hidup, satu saat di ujung jalan dia pasti akan menemukan kebahagiaan. Itu hidup berbalik berulang-ulang terus. Jadi ketika lu lagi sedih sekarang, nggak usah takut, pasti satu hari nanti akan ada kebahagiaan. Saat lu bahagia sekarang, hati-hati juga, jangan lupa. Satu saat pasti akan menemukan kesedihan. Hidup sama juga kayak orang jadi sombong. Jangan lu sombong, satu saat kesombongan lu habis, lu jadi orang yang akan terhina. Bisa jadi kebalikan lu hidup. Jadi ketika lu lagi hebat, jangan deh sombong. Kabeh kuwi bakale mati. Masa borongo, masa kowe sugih, masa kowe iki melarat besok apa? Sing pasti kowe iki besok makale mati, bakale bongko. Sa'duna fid dunya, fawzuna fil ukhra. Saya adalah contoh nyatanya. 19 tahun yang lalu saya bukan siapa-siapa. Waktu itu saya masih kuliah, usia 20 tahun, hidup dengan keterbatasan, hidup dengan penuh kekurangan. Tapi yang sudah nonton filmnya, yang sudah baca bukunya Anda tahu. Di malam itu, ketika saya ulang tahun ke-20, saya memberanikan diri untuk berani bermimpi besar. Walaupun pada saat itu saya miskin harta, tapi saya tidak miskin impian. Walaupun saat itu saya miskin makanan, tapi saya tidak miskin harapan. Dan berawal dari sebuah mimpi, saya buat dream book. Waktu itu dream booknya masih kecil, saya tempelkan semua hal-hal yang saya inginkan. Saya tahu apa yang saya mau, saya doakan itu, saya yakinkan itu. Dan akhirnya perlahan-lahan saya mulai melihat mimpi-mimpi yang saya tempelkan itu menjadi kenyataan. Dan itulah yang terus-menerus saya lakukan. Tahu nggak apa yang paling berat di dunia ini? Bukan rindu, penyesalan. Penyesalan mengajarkan kita bahwa ada hal-hal di dunia ini yang nggak bisa diulang kembali. Jadi hargailah apa yang kau miliki hari ini. Kayak gitu. Balas dendam? Itu bukan tugas saya. Siapapun orang yang membuat luka, suatu saat nanti akan kacau balau dengan sendirinya. Dan jika saya beruntung, Tuhan pun akan membiarkan saya melihat kehancurannya di depan mata saya sendiri. Berbuatlah seperti pentol. Duh, maksudnya Pak? Lihatlah sebuah pentol. Pentol itu kalau menggelinding mas, kadang di atas, kadang di bawah, ya toh? Iya. Ketika kita di atas, jangan lupa kita ganjel supaya tidak turun lagi. Wah, ini baru ilmu Jadi baru. kehidupan itu kita harus hati-hati dalam melangkah. Syarat bahagia tidak harus punya duit yang banyak tuh, mobil yang bagus tuh, istri yang cantik, suami yang ganteng tuh. Demi Allah, bahagia itu sangat simpel sekali. Dan tolong jangan dicari. Kalau kau cari kebahagiaan keluar, mohon maaf, yang bahagia orang lain. Yang bahagia orang lain, jangan dicari. Kenapa? Karena bahagia itu tidak kemana-mana dan tidak di mana-mana. Sebab bahagia ada di hatimu sendiri. Dia pegang kekuasaan karena situasi, bukan karena layak. Dan gak lewat proses pematangan secara alami. Pemimpin karbitan, pemimpin yang gak punya jiwa pemimpin. Pemimpin yang terlena kekuasaan. Aku dilokno wong tak jarno babah. Soale aku duwe cekelan, apa cekelane Mas Rian? Tak tandurno pari, dadak tukule sugetek. Di saat manusia menandur padi, maka di sampingnya akan tumbuh rumput. Tetapi di saat manusia menanam rumput,
tidak akan tumbuh padi di setiap kelilingnya. Ini menunjukkan apa? Lek uang melakukan kebaikan mesti orang gak seneng, tapi lek uang ngelakokno kejelekan sopo katine seneng. Ini pelajaran. Mangkano sing ngejelek elokno ya apa jarno babah ancene engko cek mati dhewe. Ya iku mang gak usah dipikir nemen-nemen. Ingat pesan Abah, mereka yang hidup berbahagia bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, tetapi mereka yang terampil mengelola setiap masalah menjadi penuh hikmah. Ingat pesan Abah. Kita tuh sebenarnya cuma perkara waktu. Ya. Kita yang kita kejar apa sih? Kita bermain dengan waktu. Ya benar. Sekarang gue hebat, besok belum tentu. Orang nggak akan selamanya senang. Ada di satu titik nanti dia akan sedih. Itu juga sebaliknya, orang nggak akan selamanya sedih. Mau sepatah hati atau sepahit-pahitnya hidup, satu saat di ujung jalan dia pasti akan menemukan kebahagiaan. Itu hidup berbalik terus, berulang-ulang terus. Jadi ketika lu lagi sedih sekarang, gak usah takut, pasti satu hari nanti akan ada kebahagiaan. Saat lu bahagia sekarang, hati-hati juga, jangan lupa. Satu saat pasti akan menemukan kesedihan. Hidup sama aja kayak orang jadi sombong. Jangan lu sombong, satu saat kesombongan lu habis, lu jadi orang yang akan terhina. Bisa jadi kebalikan lu hidup. Jadi ketika lu lagi hebat, jangan deh sombong. Pak Irwanto, Pak, kok berlumpur? Emang gak jijik? Ingat, Nabi Adam saja tercipta dari tanah. Janganlah pernah kamu sombong apa yang kau punya hari ini. Sekali kau akan kembali ke tanah. Sakarmu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, rasa dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Loh, iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa iki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat. Nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Wong urip sing dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip sing dinteni apa, Truk? Sugiya duwe derajat pangkat, bandane sak tumpuk. Seprapat jagat ning wong urip ki mung kaya ngimpi. Gagasan umurmu saiki pira? Kowe kelingan jaman cilikamu, rak gelis to. Mung kaya wong ngimpi to. Terus mengkari ngenteni modar. Akeh wong pinter imane minger, wong wasis lambene lamis. Panguwasa kinarya gada orang iman marang jabatan, tanda tangan nggo golek pangan. Wani ngidan orang dalan watone sugih dadakan. Golek duit kakean sanggit, golek kurup, carane korup, golek bathi kanthi kolusi. Kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti, mula wong urip ana ing alam padang iki anane ming nampa. Aja pisan-pisan gersula. Banyak orang nggak maju-maju karena sifatnya kekanak-kanak. Suamimu ganteng, Bu, tapi sifatnya kekanak-kanakan, Bu. Pertanyaan saya, makan hati nggak, Bu? Istrimu cantik, Pak, pinter masak, Pak, tapi sifatnya kekanak-kanakan, Pak. Ada masalah sedikit ngambek pulang ke rumah mamanya. Makanya siapa yang boleh menikah hanyalah orang dewasa. Adik-adik muda dengar, kalau kau masih bersifat kekanak-kanakan, jangan pacaran. Nyusahin anak orang. Karena pacaran adalah masa persiapan untuk menuju pernikahan. Yang masih bersifat kekanak-kanakan, jangan pacaran dulu. Bukan soal umurnya, soal kelakuan. Gilbert marah, bukan marah, sayang sama saudara. Nah kalau saudara masih bersifat kekanak-kanakan lalu pacaran, saudara menyiksa anak orang. Apalagi masih kekanak-kanakan lalu menikah, lagi rusak hidup saudara. Dan merusakkan hidup orang lain. Harus syarat utama adalah menjadi dewasa. Dewasa itu berarti masih bisa tersenyum di tengah masalah. Dewasa itu berarti tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dewasa itu berarti bukan hanya pikirin diri sendiri, tapi bagaimana hidup saya berarti dan jadi berkat buat orang lain.
itu biasanya belajar dari kesalahan. Tapi kalau orang sampai ngulangin kesalahannya, berarti dia nggak pernah belajar. Kalau kita nggak bisa dinasehati, maka yang akan jadi tempat kita belajar adalah penjara, rumah sakit, dokter yang akan mengajar kita. Kan harusnya nggak perlu sampai begitu. Jadilah orang yang nggak bebal, yang mau belajar. Orang bebal itu sulit berubah. Kenapa? Karena nggak ngerasa salah. Coba perhatikan orang yang dari muda sampai tua judi melulu, main perempuan terus, hutang, miskin, gak mau kerja, ngutang sana sini, ngandelin keluarga, hidupnya gak berubah, malas dari muda sampai tua. Kenapa orang bebal sulit berubah? Karena tidak merasa salah. Bahwa semakin orang itu tahu, maka semakin merasa dirinya adalah orang yang bodoh. Ya. Semakin orang yang tidak tahu, maka semakin menjadi orang yang sok tahu. Iya, betul. I agree with you. Kalau saya itu saja. Makanya kan pesan saya adalah orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan mendapatkan pelajaran. Wah. Sympathy, I hope you can show me. Gue manusia lah. Sehebat-hebatnya manusia, tetap sejago-jagonya lu manusia. Lu akan ada di titik lengah, lemah. Lu naik tangga pasti 1, 2, 3, 4. Setelah naik tangga apakah lu akan di atas terus? Turun. Ya udah. Jadilah seperti ikan di laut, meskipun bertahun-tahun direndam air asin, tapi dia nggak ikut-ikut asin. Kenapa? Karena ikannya hidup. Iwak nduk segara pun dina dikum banyu asin, tapi gak katut asin. Lapo? Mergo iwake urip. Wong iku lek imane urip, atine urip, meskipun dirayu dengan pengaruh-pengaruh jahat dan maksiat serta kemungkaran kayak apa, gak akan terpengaruh. Wong Jawa niku nek ora gelem dijiwit aja sok jiwit. Wong Jawa niku nek ora gelem ditabok aja sok nabok. Wong niku nek kepengin dibasani basanono, nek kepengin ditata kramani ya tata krama. Niku salukane wong Jawa. Seniman komedi adalah orang yang paling memahami temannya. Almarhum Kasino ketika terkena tumor di kepalanya, ketika Indro dan Dono ingin manggung, dia tidak mau diam dan tidak mau makan gaji buta. Dia ikut naik manggung demi memahami kita makan bersama, kita harus berjuang bersama. Mas Kasino harus melawak dengan duduk dan memakai rambut palsu dengan segala kelemahannya. Ketika Mas Dono mau meninggal dan masih takut, anak saya akan makan apa? Seorang Indro bilang, kita pernah susah bersama, kita senang bersama, anakmu anakku, saya yang tangguh. Setelah itu Mas Dono meninggal dengan tenang. Cahyono dan Jojon, dua sahabat, sama-sama pernah bekerja sebagai buruh bangunan yang membangun hotel Indonesia. Sampai meninggal, dua orang ini selalu bersahabat dan kita selalu mengenang kalimat Cahyono. Itu adalah gambaran persahabatan dua orang yang tidak pernah berhenti sampai akhir hayat. Dari dua tokoh ini kita belajar satu hal. Persahabatan itu abadi, bahkan bisa terbawa sampai mati jika dibina dengan hati, bukan dengan belati. Nek awakmu dijiwit wong krasa lara, ya aja njiwit wong. Subhanallah. Piantun sepusian niku nggih, lek nuturi sederhana tapi penuh makna. Sepele dalam menasihati, tapi mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi. Itu ternyata menjabarkan dawuh, man la yarham la yurham. Sapa wong sing ora duwe welas marang wong liya, gak bakal diwelasi dening wong liya.
mumpung masih muda, pakai kekuatanmu untuk bangun hidupmu. Belajarlah, upgrade dirimu. Kerja keras, bangun karirmu, rintis usaha, mumpung masih muda, belum ada tanggungan. Kerja sungguh-sungguh. Saya mau bilang gini, gak usah khawatir kamu jomblo. Bersinarlah. Bangun hidupmu. Bangun hidupmu supaya ketika kamu sukses, siapa sih yang gak mau sama kamu? Lalu Anda bilang gini, dasar cewek mata duitan. Bukan begitu. Masalahnya, nikah itu gak bisa makan cinta. Akan ada anak-anak yang lahir dalam pernikahan itu. Dan sudah banyak perceraian terjadi karena laki-laki gak jadi laki-laki. Ayo bangkit pria-pria Allah. Karena kodratmu adalah Abah, sumber bagi keluarga.